Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku generasi Z yang Allah rahmati, coba buka TikTok atau Instagram kalian. Dalam hitungan detik, kalian bisa melihat konten Ustadz berceramah, lalu bergulir ke video pendeta, lalu ke perayaan Nyepi, lalu ke vlog teman yang merayakan Imlek. Dunia digital kita adalah miniatur Indonesia, sangat beragam. Tapi di balik kemudahan ini, algoritma media sosial menjebak kita dalam ruang gema, hanya mendengar suara yang sama dan mulai percaya bahwa di luar kelompok kita semua orang salah. Tantangan kita hari ini adalah bagaimana menjadi muslim yang baik sekaligus warga negara yang baik di Indonesia yang plural. Toleransi aktif, bukan sekadar pasif. Selama ini kita salah paham tentang toleransi, diartikan sekadar membiarkan orang lain berbeda. Itu toleransi pasif dan tidak cukup. Islam mengajarkan toleransi aktif, yaitu yang bergerak, berdialog, bekerja sama, membangun proyek bersama. Lihat Piagam Madinah, Rasulullah tidak hanya membiarkan Yahudi dan berbagai suku ada, tapi membangun perjanjian, kerjasama, jelas, saling melindungi, mempertahankan kota. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, "Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Lita'arafu, saling mengenal bukan sekadar tahu nama, tapi budaya, pemikiran, tradisi, lalu menemukan titik temu bekerja sama dalam kebaikan. Toleransi aktif berarti duduk bersama teman beda agama untuk bakti sosial, gotong royong, tanpa mengorbankan prinsip agama. Kita tetap muslim, mereka tetap dengan keyakinannya, tapi bisa bekerja sama dalam hal yang disepakati. Memahami maqasid syariah dan konsep darurat dalam beragama, kita perlu paham prioritas. Ulama merumuskan maqasid syariah, tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Dalam konteks berbangsa, menjaga keutuhan NKRI, keamanan, perdamaian, termasuk menjaga jiwa dan harta. Nabi ketika hijrah ke Madinah tidak serta-merta menerapkan semua hukum kaku. Beliau bertahap memahami kondisi majmuk. Beliau izinkan Yahudi berperang. Beliau izinkan Yahudi berpegang pada kitab mereka selama tak ganggu stabilitas. Kita mungkin beda pendapat soal ucapan Selamat Natal, tapi kita sepakat bahwa membiarkan tetangga non-muslim merayakan hari raya dengan aman adalah bagian menjaga kerukunan. Kerukunan prioritas karena tanpanya kita tak bisa hidup tenang, beribadah khusyuk, membangun peradaban. Melawan polarisasi, menjadi jembatan. Lihat media sosial kita, begitu mudah isu sara dihembuskan untuk memecah. Satu video pendek bisa membuat kelompok marah pada kelompok lain. Disinilah generasi Z punya peran strategis, bisa memilih jadi bagian masalah atau solusi. Kita bisa jadi jembatan. Saat isu sensitif, jangan sebarkan kebencian, jangan bagikan konten provokatif tanpa klarifikasi. Jadilah penenang, pelurus, pengajak dialog. Rasulullah juru damai, dikenal Al-Amin, dipercaya selesaikan sengketa, mencari solusi adil untuk semua. Menjadi jembatan berarti berani berkata, "Tunggu, jangan buru-buru marah." Atau, "Ayo dengar penjelasan sumber terpercaya." Atau yang sulit, mengakui bahwa saudara berbeda pendapat mungkin punya niat baik. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 8, "Janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorongmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada takwa." Bahkan kepada yang kita benci diperintahkan adil, apalagi kepada saudara sebangsa yang berbeda keyakinan. Sahabatku, Indonesia rumah kita bersama. Banyak kamar dekorasi berbeda, tapi satu atap, yaitu Pancasila dan NKRI. Menjadi muslim baik tak harus memusuhi yang berbeda. Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Mari bangun toleransi aktif, jadikan perbedaan kekuatan, bukan alasan bermusuhan. Jadi generasi prajut bukan perobek.
yang artinya pemersatu bukan pemecah. Karena kita tak ingin di akhirat ditanya, mengapa diam saat saudara sesama manusia dihina hanya karena agamanya. Mari doakan negeri ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahi Indonesia, lindungi persatuannya, jadikanlah kami membawa kedamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.